Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay everyone, today we will discuss about the presentation again. But before that, let me introduce myself. My name is Rizky Ramadhani. You can call me Iki. I am a student of a management study program at a Technocrat University. Okay, today we will discuss about a theory, perspective, and conceptualizations of leaderships. But before we start, don't forget to like this video, subscribe this channel, and then share this video. I hope this video can be help you in university assignments. Okay, that's all. Let's get started. Okay, everyone. This is the material. The material is theory, perspective, and conceptualizations of leadership. Okay, by Rizky Ramadhani at Technocrat University. Let's get started. Next, what we will learn. Apa yang akan kita pelajari? The first is perspective in leadership theory. Yang kedua is conceptualizations of a leadership theory. Yang terakhir itu adalah other basic comparisons with leadership theories. Okay. Next, perspective in leadership theory. Itu ciri-cirinya berfokus pada karakteristik pribadi pemimpin seperti kecerdasan, karisma, dan ambisi. Yang kedua, itu perilaku. Itu berfokus pada tindakan dan gaya pemimpin seperti otoritaris versus demokratis. Yang ketiga itu ada situasi. Itu berfokus pada bagaimana situasi dan konteks itu mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif. Yang keempat, itu ada hubungan. Itu berfokus pada bagaimana seorang pemimpin ini membangun dan memelihara hubungan dengan para pengikutnya. Yang kelima, itu ada transformasional. Itu berfokus pada bagaimana pemimpin ini menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik berfokus pada pemimpin yang menunjukkan kesadaran diri, transparansi, dan integritas. Oke, ini dia perspektif in leadership theory. Next, conceptualizations of leadership theory. Pada konsep ini, itu ada 5 poin yang akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, itu ada teori kontingensi. Apa itu teori kontingensi? Teori kontingensi adalah ketika itu kepemimpinan yang efektif itu bergantung pada situasi dan konteksnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi seorang pemimpin ini tidak berhasil karena itu semua tergantung pada situasi dan konteksnya masing-masing. Yang kedua itu teori atribusi. Apa sih teori atribusi? Itu adalah pengikut mengaitkan hasil dengan karakteristiknya pemimpin. Jadi hasil yang di belakang itu kita kaitkan dengan karakteristik pemimpinnya tadi. Itu adalah teori atribusi. Yang ketiga itu adalah teori kepemimpinan teori kepemimpinan transaksional. Jadi pemimpin itu memberi pengikut ketidakseimbangan untuk kinerja yang baik. Jadi pemimpin itu punya aturannya sendiri supaya kinerjanya itu baik. Jadi pemimpin yang menurut teori ini, pemimpin ini memberi pengikut ketidakseimbangan untuk kinerja yang baik, seperti itu. Teori yang keempat adalah teori kepemimpinan transformasional.
yakni itu pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Jadi kepemimpinan transformasional itu pemimpin ini jadi inspirasi pada pengikutnya dan dia bisa memotivasi pengikutnya itu untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai visi misi bersama supaya organisasi itu bisa maju dan berkembang dengan baik. Yang terakhir, ada teori yang terakhir, itu adalah teori kepemimpinan karismatik. Jadi pemimpin itu memiliki karisma dan mampu menarik pengikut gitu. Jadi pemimpin itu harus punya yang aura gitu ya. Next, ada case study. Ini ada kasus terkait, ada 4 kasus akan kita bahas. Pertama adalah Jack Welch. Itu adalah mantan CEO General Electric. Dia dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang transformasional. Seperti tadi ya teori yang sudah kita bahas. Yang kedua, Nelson Mandela. Dia adalah mantan Presiden Afrika Selatan. Dia itu dikenal karena kepemimpinannya yang inspiratif dan karismatik. Itu seperti tadi teori yang terakhir ya. Terus yang keempat ada Angela Merkel. Kanselir Jerman itu dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan berorientasi pada hasilnya gitu. Jadi dia tujuannya itu pasti hasilnya dulu, seperti itu. Dan yang terakhir case tadi kita ada Elon Musk. Dia adalah CEO Tesla dan SpaceX, dikenal karena gaya kepemimpinannya yang visioner dan ambisius. Ambisius ini baik sekali teman-teman untuk saya rasa jika para teman-teman sebagai mahasiswa itu ambisius, insya Allah akan ada dampaknya asalkan tidak berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Oke, next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Teori kepemimpinan adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang. Ada banyak perspektif dan teori kepemimpinan yang berbeda, namun tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Jadi kepemimpinan yang efektif dapat menggunakan kombinasi beberapa perspektif dan teori. Itu dia yang mantap kita simpulkan pada hari ini. Maybe that's all for me. Thank you for your attention guys. But before the end of this video, don't forget to like this video, share this video, and then subscribe this channel. Comment in question box, and then maybe that's all from me. Thank you for your attention. The last I say, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.